Halo Sobat Trainer, Sobat Ekopreneur dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Pantang menyerah, maju terus, pantang menyerah, maju terus, pantang mundur. Itu adalah harus kita tanamkan untuk moto kita di dalam menjalani kehidupan kedepannya. Sobat Trainer, hari ini saya akan membahas tentang eh, langkah-langkah atau tips-tips untuk menghadapi masa-masa pensiun. Ya, ini cocok untuk bagi teman-teman yang sekarang masih bekerja, dan eh, untuk memikirkan bagaimana nanti ke depan ketika masa pensiun sudah kita jalani. Karena semuanya itu adalah fase dalam kehidupan, ya. Fase kehidupan kita itu ada dimulai dari kita lahir, kemudian kita sekolah, kemudian kita bekerja, ya. Setelah bekerja berkeluarga, ya, dan mencari nafkah, misalnya kayak di karyawan di perusahaan yang bekerja di perusahaan itu suatu saat akan ada masanya untuk pensiun. Ya. Nah, bagaimana untuk karyawan-karyawan perusahaan ini yang nanti pensiun menghadapinya gimana? Nah, itu kan. Jadi kalau pensiun itu kan nanti yang perlu kita pikirkan itu adalah nanti kita itu sudah tidak memiliki pekerjaan dan kemudian pendapatan juga otomatis tidak ada, dan mungkin ada ya, kalau misalnya tidak kita bangun kita tidak memiliki pekerjaan juga dan pendapatan, ya. Kemudian yang kedua itu supaya nanti kita tidak tergantung dengan keluarga, misalnya dengan anak, atau dengan yang pensiun suami ya dengan istri, atau yang pensiun itu dengan suami, seperti itu ya. Intinya tidak merepotkan keluarga gitu. Ketika kita sudah pensiun kita bisa mandiri, ya harapannya kan seperti itu, bisa mandiri, bisa mengelola keuangan sendiri, kemudian syukur-syukur bisa eh, ada kelebihan untuk selain untuk mencukupi kehidupan kita, ya. Dan bagaimana nanti supaya kita itu aman dari segi finansialnya juga aman. Nah, itu. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi pensiun. Yang pertama, ini teman-teman. Yang pertama adalah kita mulai sejak dini, sejak bekerja itu harus menabung, menabung ya. Menabung, menabung itu bisa menabung di bank atau menabung di BMT, ya. Atau juga kemudian yang kedua adalah investasi. Investasi itu bisa berupa investasi tanah, ya, kontrakan, artinya yang nanti di kemudian hari itu bisa menghasilkan yang namanya passive income, atau ketika kita sudah pensiun itu kita tidak bekerja pun itu akan bisa atau akan menerima pendapatan atau ada pemasukan, ya, ada pemasukan. Contohnya ketika kita masih bekerja itu kita misalnya membangun kos-kosan misalnya, ya, atau kontrakan. Nah, kemudian ketika kita pensiun itu kan kita kontrakan tuh setiap bulan, misalnya kita punya 3 kontrakan misalnya. Ya, setiap bulannya misalnya 500 gitu kan. Berarti kan kalau 3 kontrakan 1.500.000. Nah, ketika kita sudah pensiun itu kontrakan itu akan bisa menghasilkan. Jadi kita masih mempunyai pendapatan dari kontrakan itu. Kalau 3 pintu kali 500 misalnya 1.500.000. Dan kontrakan itu apa namanya? Sewa kontrakan itu kan tiap tahun akan naik, ya, akan menyesuaikan dengan tingkat inflasi, atau kalau misalnya secara secara apa namanya gampangnya itu akan menyesuaikan kenaikan UMR gitu ya gitu. Misalnya kalau di tahun sekarang per bulannya 500, mungkin di 5 tahun ke depan itu bisa 1 juta atau bisa 800.000.
ya. Karena UMR-nya juga naik. Misalnya UMR di sekarang 5 juta, mungkin 5 tahun ke depan sudah 7 juta kan seperti itu. Jadi otomatis eh, investasi misalnya yang saya contohkan itu kontrakan itu eh, bisa untuk salah satu alternatif sebagai nanti pendapatan passive income waktu nanti ketika sudah memasuki masa pensiun. Yang kedua bisa investasi apa kayak di saham, ya, di saham atau di obligasi dan macam-macamnya. Nah itu bisa juga seperti itu bisa juga menghasilkan passive income. Dan yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk ketika kita sudah mau masa pensiun untuk mengurangi hutang. Nah, kalau bisa sebelum masa pensiun itu hutang udah selesai, udah habis gitu ya. Itu udah. Ini adalah pengalaman dari eh, yang saya lakukan, pengalaman pribadi saya dan pengalaman dari teman-teman yang kita kalau misalnya itu sharing-sharing seperti itu. Jadi saya rangkum di dalam video ini seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang contohnya pensiun tapi masih muda, ya. Misalnya itu taruhlah pensiun dini atau PHK, pensiun terpaksa gitu ya, PHK itu jadi masih masih muda, tetapi untuk biaya hidup, kemudian untuk kebutuhan itu masih banyak, anak masih sekolah, apa nama, anak masih sekolah ya, kemudian minta kuliah, kemudian tuntutan untuk kebutuhan sehari-hari meningkat. Nah itu untuk mereka itu ada tips tersendiri ya. Jadi kalau untuk yang mereka yang seperti ini, yang misalnya kayak pensiun terpaksa ya, pensiun dini, pensiun terpaksa itu kan, apa PHK dari perusahaan itu bisa nanti menjalankan usaha sendiri ya, menjalankan usaha sendiri. Jadi ada nanti apa namanya kita harus memikirkan untuk bisa mempunyai pendapatan yang minimal itu ya samalah dengan apa yang nanti ketika kita waktu bekerja minimal sama atau bahkan harus lebih gitu kan. Nah, pendapatan itu bisa kita kategorikan beberapa pendapatan. Misalnya kita harus bisa membuat pendapatan yang bisa untuk memberi pemasukan harian. Jadi setiap hari itu kita dapat. Kemudian mingguan. Nah, kita harus cari itu usaha yang bisa memberikan income mingguan. Ya, mingguan ya. Kemudian bulanan. Nah, bulanan itu kita cari usaha yang bisa menghasilkan income sebulan sekali ya. Itu contohnya kontrakan itu ya. Yang kemudian yang 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, bahkan kita harus mikirkan yang setahun sekali. Nah, ini nanti akan kita bedah di video di konten berikutnya, di video berikutnya ya. Untuk apa pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang bisa memberikan pemasukan harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Ini akan kita apa namanya? Akan kita bedah di video berikutnya. Jika teman-teman punya pengalaman tentang pensiun, ya itu bisa komen di bawah ya, bisa komen di kolom komentar, ya untuk nanti bisa berbagi ya dengan teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, ya, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk nanti bisa mendapatkan informasi atau video-video saya berikutnya. Terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan semuanya sukses di dunia dan akhirat, bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga. Ya, kalau masa-masa pensiun harus bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, untuk negara, ya untuk ya sosial ke masyarakat harus
lebih kita kedepankan karena kita mempunyai banyak waktu yang lebih lebih daripada waktu ketika kita bekerja. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.